S2 bab 7, ngerjain? Manuel menatap Veloz yang baru saja menaruh segelas es jeruk di meja. Bibirnya menyunggingkan senyum sembari menyesap minuman dingin miliknya sendiri. Katanya abis peluk murid baru, Cuk. Gimana? Behaha? Bumi tertawa meledek. Gue yakin pasti kayak nempel sama tembok gitu. Bade mengangguk dengan tawa tertahan. Orang tipis gitu, kan? Kagak ada lengkukannya. As. Keluhnya mengusap kepala yang ditonyor Veloz. Kalau nggak lu tabrak, gue juga nggak bakalan jatuh. Anjing! Kesal Veloz, membelah diri dengan menggebu. Manuel menepuk bahu Veloz. Anggap rejeki, Cuk. Ya kali mau bersyukur di hadapan kita, El. Malulah. Ya enggak, Vel? Bumi melirik tengil. Dan langsung beranjak menjauh dari jangkauan tangan Veloz yang akan menjambak rambutnya. Badai melirik Xavier yang melangkah keluar dari kantin dan jalan bareng sama Zira. Lalu mencibirkan bibir dengan gelengan. Galai gue! Dia siapanya Xavier sih? Kembali Bumi melayangkan pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban. Ceweknya, maybe. Manuel asal nebak. Veloz meneguk minuman dinginnya. Bisa jadi sih. Gue dulu sempat dengar kalau ceweknya Xavier nggak sekolah di sekolah sini. Tiap tawuran sama Sri Kandi juga dia nggak pernah ikutan, kan? Cekaka, dari awal dia ada di kelas 11 juga udah nggak pernah ikutan tawuran, Cuk. Manuel menyahuti. Bumi mengangguk, membenarkan. Bahkan dia yang biasa ke sekolahan bawa motor aja, udah ganti pakai mobil. Ya, anjir, gue juga baru menyadari soal ini. Badai menimbrung. Nyadari apaan? Veloz menatap Badai bingung. Ini loh, Xavier yang udah nggak pernah pakai motor lagi. Itu dia kenapa? Tutur Badai, lanjut bertanya sembari menatap wajah teman-temannya. Manuel dan Bumi sama-sama mendekikkan kedua bahu, tanda kalau mereka nggak tahu juga. Gak ada yang tahu alasannya kenapa sih? Bumi yang menjawab. Tapi katanya pas kelas 3 SMP dia pernah dapat piala balap di sirkuit. Manuel yang bicara. Dan di meja paling pinggir Badai mengangguk membenarkan info yang Manuel utarakan. Gue juga dengar sih, soalnya tetangga gue waktu itu nonton dan ambil videonya. Masih inget gue, itu mukanya si Xavier yang pegang piala nomor 1. Veloz mendesah kasar. Cekak. Kakak, terserah Xavier itu siapa. Gue sama sekali nggak peduli. Yang jelas, gue nggak mau Zira ada di sekolahan ini. Teng, teng, teng. Bel tanda jika istirahat usai sudah dibunyikan. Beberapa anak yang masih mengerumuni kantin segera beranjak membayar makanan mereka dan pergi menuju kelas masing-masing. Beda sama Veloz dan ketiga teman satu kelasnya yang tetap anteng sama minuman dan beberapa camilan mereka. Tapi nggak cuma mereka aja sih, ada beberapa anak yang lain juga yang tetap santai di kantin. Cuk, budila kosongkan ya? Manuel bertanya ke ketiga temannya. Tadi di PS3 kosong sih? Badai yang menjawab. Lu ada rencana apa buat Zira? Bumi menatap Veloz serius. Veloz tak langsung menjawab, dia anteng meneguk minumannya yang masih sisa sedikit. Lalu meletakkan minuman itu cukup kasar saat sudah habis. Belum nemu yang pas sih? Jawabnya dengan wajah bingung. Lalu melirik Manuel dan menendang kaki Manuel yang duduk di meja depannya. Lo biasanya suka muncul ide. Manuel juga diam, lagi mikir sambil menyandar di dinding belakangnya. Apa ya? Gumamnya sambil ngebayangin beberapa kejahilan. Kunciin dia di toilet, atau sekap dia di gudang paling belakang. Bumi memberi masukan. Cikaka, anarkis sih. Veloz terlihat tak setuju. Mulutnya menyentak nafas kasar. Coba dia cowok, beneran gue habisin di jalan.
Kenapa nggak kita jadiin dia kacung aja sih? Usul Badai. Manuel langsung menatap jengah. Ini tuh Zire, Dai. Bukan si bawang putih yang berhati lembut dan penurut. Gue heran deh. Kok ada si cewek modelan dia begitu? Phylos kelihatan pusing sendiri. Gini maksud gue. Kalian lihat deh mukanya. Badannya aja kecil mungil gitu. Siapa yang percaya kalau dia jago naik motor gede? Bahkan pernah bikin kepala bumi bolong. CKK, bajingan! Umpat Bumi mentonyor kepala Phylos. Gak usah diinget, anjing! Manuel terkekeh dengan anggukan. Tapi sejak SD dulu emang dia suka bikin ulah gitu sih? Masa sih? Phylos menatap serius wajah Manuel. Bahkan dia menyimak cerita Manuel yang memang satu sekolahan dan bahkan satu kelas sama Zira dari kelas 1 sampai kelas 6. Jam pelajaran yang terakhir adalah jamnya Pak Erlan. Pelajaran geografi, Zira sudah beberapa kali menutup mulut yang mulai menguap. Gak ngerti kenapa, yang jelas suara guru di depan sana kayak lagi nimang-nimang dan bikin mata makin terasa sepet. Dia mendesah kasar dengan tangan yang memukul kepala sendiri. Sal, toilet paling dekat di sebelah mana? Tanyanya. Jesal membuka buku tulis, mulai mencoretkan ballpoint di sana. Jalan ke timur sini. Lewat kelas 11 IPS 1, 11 IPA 3, 11 IPA 2 terus belok ke kiri. Naik undakan kecil nanti ada UKS. Toiletnya ada di sebelah UKS ini. Ziri menatap gambar arah toilet yang tentu saja mudah dicari. Cuma lihat ini, Zira nggak akan hilang dan nyasar. Mau aku anterin? Jesal menawarkan diri. Ziri menepuk bahunya. Kagak usah, elah. Dia beranjak berdiri. Pak, izin ke toilet. Ngomongnya lantang. Ziri langsung melangkah keluar kelas begitu melihat anggukan dari Pak Erlan. Melihat Zira yang sudah keluar kelas, petir mengambil handphone dari laci. Jarinya menekan beberapa huruf di layar sana. Cuk, Zira keluar kelas. Ke toilet San Phylos. Kembali menyimpan ponsel setelah melihat catnya centang 2 abu-abu. Lalu tersenyum dan tos dengan ombak yang tentu saja tahu apa yang sudah direncanakan. Sementara Zira berjalan sesuai arahan yang tadi Jesal tunjukkan. Dan memang gak salah, toilet itu ada di samping UKS. Santai Zira melangkah masuk, berdiri di depan wastafel dan menghidupkan kran air. Tujuannya memang mencuci muka biar gak ngantuk. Jadi dia sibuk di sini. Phylos menyunggingkan senyum melihat tubuh mungil Zire dari belakang. Dia celingukan mengamati keadaan sekitar. Langsung melangkah masuk, menutup pintu toilet dan tak lupa mengunci pintunya. Diam berdiri menyandar di dinding samping pintu memerhatikan Zira yang masih sibuk membasuh wajah. Namanya cowok kan, refleks saja tatapannya ke arah roh abu-abu Zira yang memang ada di atas lutut. Ya, tubuhnya memang mungil. Tapi kalau diperhatikan ternyata cukup seksi dengan kaki berkulit putih serta 2 bulatan pantat yang lumayan menarik di matanya. Selesai mengusap air yang tersisa di wajah, Zira melotot terkejut melihat pantulan seseorang di cermin depannya. Han PPVT! Teriaknya tertahan karena sebuah tangan langsung membekap mulutnya. Bukannya lebay loh, tapi dia sadar kalau sedang masuk di toilet cewek. Kalau yang di belakangnya sana cewek juga, mungkin dia nggak akan teriak begini. Dan dengan sangat terpaksa Phylos jadi membekap mulut Zire yang teriak kencang. Dia takut ada yang mendengar teriakan ini dan berakhir menemukan dirinya yang menyusup masuk ke toilet cewek. Dim, anjing! Peringat Phylos lirih, tapi memerintah. Tangan Zire mencekal pergelangan tangan Phylos yang ada di separuh wajahnya. Dia mendongak menatap wajah Phylos yang tepat ada di atasnya. Jadi dengan posisi yang seperti ini, Zira tuh seperti dipeluk Phylos dari belakang. Satu tangan membekap mulutnya dan tangan yang satunya melingkar di perut tipis Zira dengan tubuh yang tentu saja berdempetan. Agah!
Teriak Velos tertahan ketika kakinya diinjak Zira sekuat tenaga. Iuh! Kembali dia merintih karena perutnya disiku Zira cukup kencang. Ih! Teriak Zira tertahan, berusaha menarik kepala dari dekapan tangan Velos, tapi kesusahan. Dengan terpaksa Zira menekan tangan Velos yang membungkamnya, lalu menggigit tangan itu. Ah! Bajingan lo ya! Teriak Velos lagi, tentu nggak kencang. Lalu tangan itu berpindah ke leher Zira, dia mencekik Zira. Kedua tangan Zira langsung memegangi lengan tangan Velos, berusaha melepaskan tangan itu dari lehernya. Dia memang kuat, tapi tenaganya tetap tak sekuat Velos yang laki-laki. Tubuh mungilnya didorong mepet ke tembok dengan leher yang masih dicekik. Jangan harap lo bakalan merdeka di sini. Gue nggak akan biarin sekolahan ini ngasih jazah kelulusan buat sampah kayak elo. Ngomongnya penuh penekaan dan tepat di depan wajah Zira. Untuk sepersekian detik kedua mata mereka beradu tatap. Zira mengepalkan tangannya kuat-kuat. Agah! Rintih Velos, dia melepaskan cekikan dan meraba hidungnya yang terkena pukulan tangan Zira. Lalu melirik Zira saat melihat ada darah yang menempel di jari jemarinya. Bajingan! Zira menuding dengan tatapan tajamnya. Lo pengecut, anjing! Lo punya utang ke gue 3 juta, kalau lo lupa. Dan lagi, soal tawuran, itu masalah anak-anak Sri Kandi dan Prambudi. Bukan masalah pribadi gue sama Elo. Kalau lo cuma lampiasin itu ke gue doang, lo banci. Lo cowok dan gue cewek. Cuma banci yang beraninya nyerang cewek. Dasar anjing! Dengan cepat Zira menarik handle pintu kamar mandi, tapi tak bisa dibuka. Beberapa kali, sampai lelah dan menoleh ke arah Velos. Mana kuncinya? Pintanya, menengadahkan tangan. Velos mendesah kasar, dia masih mengusap darah yang keluar dari hidungnya. Lalu memilih balik badan, menghidupkan kran dan mencuci muka agar darah yang mengalir itu menghilang. Jengah karena Velos terlihat nyuekin, Zira menarik lengan baju Velos. Kuncinya mana? Njing! Pintanya, ketus. Cekaka! Decak Velos kesal, menarik diri dan menjauh dari Zira. Bodoh banget sih lo! Dia melangkah ke arah pintu yang cara nguncinya cuma diputer di bagian bawah handle. Namun sialnya kunci itu nggak mau muter. Loh, kok nggak bisa? Zira melirik yang berusaha diputar Velos. Lo gimana sih? Galaknya. Langsung mendorong tubuh Velos dan mencoba memutarnya. Agah! Ini kita kekunci, anjing! Velos menarik bahu Zira, dia kembali mencoba membuka kuncinya. Sampai ditarik-tarik dan... klik! Hah? Teriak Zira menatap besi yang buat kunci itu jebol. Refleks Zira mendaratkan tinjuan ke dada Velos cukup kencang. Gara-gara Elo, tai! S2 bab 8, di toilet. Isi babnya dikit, bacanya silakan digagap-gagapin. Velos mengacak rambut, menyentak nafas cukup frustasi.